Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Al-Fajri dari kelas 10 RC dengan NIS 9514 dan nomor absen 17. Di video ini saya akan menjelaskan tentang coding program PHP yaitu persegi, bukan persegi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dari kelas 10 RC dengan NIS 9514. Di video ini saya akan menjelaskan tentang coding program PHP yaitu kasir web kasir. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu mencatat seluruh transaksi jual beli dalam digital dan mempercepat proses transaksi penjual serta mengelola data bisnis secara lebih efisien. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jika kata-kata sedikit berlipat, mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut aja ke video selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang sebelum menjelaskan codingannya, kita perlu menghidupkan Laravel terlebih dahulu. Nah, setelah menuju Laravel, kita akan ke database-nya ya. Nah, di sini kita sudah membuat database terlebih dahulu yang berisikan tabel barang, transaksi, dan user. Nah, database ini akan digunakan di koneksi.php, yaitu menyambungkan database ke sini. Nah, di sini kita akan ke dolar koneksi ini, yaitu akan mengkonekkan atau menyambungkan, yaitu hostname dengan nama localhost, username dengan root, passwordnya tidak ada, dan database-nya yaitu database-nya tersebut yaitu kasir Dagra. Dan if tanda seru dolar koneksi dari koneksi error itu adalah suatu peringatan jika koneksinya tidak nyambung atau error, maka akan ditampilkan seperti pada teks ini, yaitu koneksi error. Nah, selanjutnya kita akan ke login.php. Nah, di login.php ini yaitu ada berupa include koneksi.php. Nah, ini digunakan untuk mengimpor file dari koneksi.php yang berisi pengaturan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Ini penting agar kita dapat melakukan query ke database untuk memverifikasi pengguna. Nah, yang ini juga ada if iset $post login. Nah, dan selanjutnya sampai ke if lagi lah. Bagian ini memeriksa apakah tombol login telah ditekan. Jika ya, maka kode ini di dalam balok ini akan dieksekusi. Dan di bawahnya ada $username sama dengan $post username, dan juga $password sama dengan MD5 $post password. Nah, di sini kita mengambil nilai dari input pengguna untuk username dan password. Password akan diproses lebih lanjut untuk diverifikasi. Nah, di bagian $query, di sini kita akan menggunakan kode mencari pengguna berdasarkan username yang dimasukkan, kemudian kita mengeksekusi query dan mengambil hasilnya. Dan di bawahnya ada verifikasi password
dan jumlah datanya. Jika setelah menandakan data pengguna, kita memverifikasi password yang dimasukkan dengan password yang tersimpan di database penggunaan. Ini adalah metode yang lebih aman daripada yang seperti biasa, yaitu dengan MD5. Nah, di sini kita akan mengecek jika verifikasi berhasil. Kita memulai sesi baru dan menyimpan username pengguna dalam sesi. Kemudian pengguna diarahkan ke halaman home.php. Fungsi exit dan buka kurung dan tutup kurung digunakan untuk menghentikan eksekusi script setelah pengalihan. Nah, pengamanan kesalahan yaitu header location login.php. Exit jika verifikasi gagal, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Ini memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa login tidak berhasil. Di bagian struktur HTML ini adalah untuk mengambilkan formulir login, yaitu formulir input untuk username dan password, tombol login untuk mengirim data ke server. Nah, ini yaitu tombol login, dan ini tombol input, dan ini juga. Kita lanjut ke login.php. Nah, di login.php ini cuma sedikit, tapi ini juga penting, yaitu session start. Kode ini memulai sesi PHP. Jika sesi sudah ada, maka PHP akan melanjutkan sesi yang ada. Ini penting untuk mengakses variabel sesi yang telah disimpan sebelumnya, seperti informasi pengguna yang sudah login. Dan yang kedua adalah session unset. Fungsi session unset digunakan untuk menghapus semua variabel yang disimpan dalam sesi saat ini. Ini berarti semua data yang terkait dengan sesi pengguna seperti username dan informasi lainnya akan dihapus dari memori. Dan selanjutnya ada session destroy. Fungsi session destroy digunakan untuk menghancurkan sesi yang aktif. Ini akan menghapus semua data sesi yang tersimpan di server. Setelah fungsi ini dipanggil, sesi tidak akan dapat menggunakan lagi dan semua data akan hilang. Dan untuk halaman lain, pengalihan ke halaman lain PHP, header location index.php. Setelah sesi dihancurkan, pengguna diarahkan kembali ke halaman index.php. Fungsi header digunakan untuk mengirimkan header.php header HTTP ke browser yang memberitahu browser untuk memuat halaman baru. Ini biasanya digunakan untuk mengarahkan pengguna setelah mereka logout. Dan selanjutnya kita akan ke home.php. Nah, di sini kita akan menemukan include koneksi.php lagi. Nah, seperti biasa ini mengimpor file koneksi.php yang berisi pengaturan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Ini sangat penting agar kita dapat melakukan query ke database untuk mengambil data barang. Nah, di bawahnya include koneksi.php ada $data barang. Nah, di sini kita melakukan query untuk mengambil semua data dari data barang. Fungsi MySQL fetch all digunakan untuk mengambil semua hasil query dalam bentuk array asosiatif yang kemudian disimpan dalam variabel data barang. Ini codingannya. Yang di bawahnya lagi yaitu if is $post beli. Nah, seperti pada login sebelumnya,
Bagian ini meriksa apakah tombol beli telah ditekan. Jika iya, maka kode ini di dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, pada line ke-6 di sini kita akan mengambil nilai dari input pengguna untuk ID barang, jumlah barang yang ingin dibeli, dan jumlah uang yang dibayarkan. Dari line 6 sampai line 8 fungsinya adalah itu. Dan untuk dollar query barang, kita melakukan query untuk mengambil data barang berdasarkan ID yang dipilih. Hasilnya disimpan dalam variabel dollar query barang. Untuk menghitung total dan kembalian PHP, yaitu di dolar total dollar query barang harga dikali dolar jumlah. Nah, di sini kita akan menghitung total harga dihitung dengan mengalihkan harga barang dengan jumlah yang dibeli. Kembalian dihitung dengan mengurangi total harga dari jumlah uang yang dibayarkan. Dan di bawahnya lagi kita akan mengecek kembali, yaitu if buka kurung dolar kembalian lebih besar daripada 0. Jika kembalian kurang dari 0, artinya uang yang dibayarkan tidak cukup. Maka uang muncul alert yang memberitahu pengguna bahwa uang kurang, dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman home PHP. Dan di bawahnya lagi ada penyimpanan transaksi, yaitu dolar transaksi ini digunakan untuk jika uang cukup, data transaksi akan disimpan ke dalam tabel transaksi. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman cetak.php untuk mencetak struk transaksi. Dan di bawahnya ini adalah struktur HTML, yaitu untuk menampilkan formulir transaksi, yaitu formulir dari home.php ini. Nah, for each ini berfungsi untuk untuk for each dolar data barang S dolar data, ini adalah perulangan untuk mengambil setiap item dari array dolar data barang. Variabel data akan berisi satu persatu data barang, yaitu di option value ini adalah elemen option HTML yang dihasilkan untuk setiap data barang. Value sama dengan nilai yang dipilih, yaitu ini, yaitu nilai yang akan dikirim saat barang dipilih. Di antara tag option menampilkan nama barang dan harga.
Setelah kode PHP ini dijalankan, elemen select akan terisi otomatis dengan daftar barang yang tersedia di variabel. Nah, selanjutnya kita akan ke cetak.php. Di dalam cetak.php ini ada satu codingan lagi yang sangat penting, yaitu include koneksi.php. Ya, ini digunakan untuk mengimpor file koneksi.php yang berisi pengaturan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Selanjutnya kita akan ke tool transaksi. Tool transaksi ini di sini kita melakukan query untuk mengambil data transaksi terakhir yang disimpan di tabel transaksi. Hasilnya disimpan dalam variabel tool transaksi. Kita menggunakan order by ID -limit 1 untuk memastikan kita mendapatkan transaksi terbaru. Nah, bawahnya lagi, tool data barang digunakan untuk setelah mendapatkan transaksi, kita mengambil data barang yang terkait dengan transaksi tersebut berdasarkan barang ID. Hasilnya disimpan dalam variabel data barang. Yaitu ini. Dan di bawahnya PHP ini ada HTML yang digunakan untuk menampilkan struktur HTML, yaitu transaksi atau cetak ini. Nah, di sini juga ada hasil dari total transaksi, yaitu menampilkan tanggal transaksi yang diambil pada yang terbaru, pada hari terbaru atau tanggal terbaru. Nah, di bawahnya ada juga hasil data barang, yaitu hasil dari harga yang ada di data barang, dan juga hasil transaksi yaitu jumlah dan total. Dan juga di sini juga ada hasil transaksi juga, yaitu total, bayar, dan kembalian. Nah, setelah selesai dari cetak ini, kita akan ke barang.php. Di sini untuk menyimpan dan mengedit atau mengubah
dari barang-barang yang kita masukkan tadi. Nah, di elemen pertama ini kita akan melihat bahwa ada elemen yang sangat penting, yaitu include koneksi.php, yes, yang yaitu untuk mengimpor file koneksi.php yang berisi pengaturan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Ini sangat penting ya. Pada line 5 bagian ini memeriksa apakah tombol simpan telah ditekan. Jika ya, maka kode di dalam blok ini akan dieksekusi. Pada line 11 sampai 18 di sini kita ditampilkan, yaitu menambah atau mengedit. Jika ID kosong, maka data baru akan ditambahkan ke tabel barang ini. Dan jika ID ada, maka data yang ada akan diperbarui, yaitu dengan update barang, set kode, nama, dan harga di ID. Di bawahnya lagi ada pengalihan. Setelah operasi selesai, penggunaan dialihkan kembali ke halaman barang.php, yaitu di header location.2 barang.php. Nah, di bawahnya lagi kita akan melihat bahwa ini pada line 22 yaitu ada if set $get hapus. Nah, di bagian ini memeriksa apakah ada permintaan untuk menghapus barang. Jika ada, maka barang dengan ID yang sesuai akan dihapus dari tabel barang dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman barang.php. Di bawahnya juga di line 28, yaitu untuk bagian ini memeriksa apakah ada permintaan untuk mengedit barang. Jika ada, data barang yang sesuai dengan ID yang diberikan akan diambil dari database dan disimpan dalam variabel data ID. Ini akan digunakan untuk mengisi formulir edit. Pada line 58. Nah, di HTML ini kita juga akan melihat yaitu from method. Nah, ini digunakan untuk pada post yang digunakan pada line 5. Nah, di sini kan ada value $data_edit. Ini adalah hasil dari data edit, yaitu ID, dan juga line 62 yaitu kode, dan 66 yaitu nama, dan 70 adalah harga. Di bagian line 97 kita akan ditampilkan bahwa ada
Nah, pada line 91 yaitu membuat variabel dari $no untuk penomoran otomatis baris pada tabel. Dan pada line 92 menjelaskan perintah SQL untuk mengambil seluruh data dari tabel barang diturutkan berdasarkan kolom ID. Dan di baris 93 melakukan looping untuk setiap baris data hasil query SQL tadi. Variabel $row berisi satu data barang pada setiap iterasi. Dan pada baris 95 sampai 105 awal dari satu baris tabel HTML. Baris 96 menampilkan nomor urut lalu menaikkan nilainya untuk iterasi berikutnya. Baris 97 menampilkan kode barang dari database. Baris 98 menampilkan nama barang. Baris 99 menampilkan baris 100 menampilkan harga barang di format menggunakan number underscore format agar rapi. Misalnya 12.000 akan ditampilkan sebagai 12.000 juga tapi dengan lebih rapi. Pada baris 101 sampai 103 menampilkan dua tombol aksi, yaitu edit, membuka edit.php sambil membawa ID barang, dan juga hapus, membuka hapus.php dengan ID dan akan muncul konfirmasi terlebih dahulu. Dan baris 103 adalah untuk menutup baris. Dan juga pada baris 106 menutup blok while PHP. Ya, jadi itulah penjelasan singkat. Ya, jadi itulah penjelasan singkat mengenai program kasir. Dengan program sederhana ini kita bisa menghitung lebih singkat dan membantu kita mempercepat proses transaksi penjualan serta mengelola data bisnis secara lebih efisien. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih karena memaklumi bahwa di video ini sedikit ribet atau apapun itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.